Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa, kita menaikkan syukur kita, ucapan terima kasih kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh Tuhan diberi kesempatan untuk kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hidup yang Kau beri dalam setiap kehidupan kami adalah Tuhan, kesempatan dan kehormatan kami untuk boleh kami kembalikan hanya milik-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami, memenuhi ruangan ini Tuhan. Urapan yang baru turun atas hidupan kami Tuhan. Biar hidup kami Tuhan boleh semakin serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Terima
Engkau semakin bertambah dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami semakin berkurang Tuhan. Kami akan menikmati terus kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, rasa terima kasih kami Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau mencintai kami tulus Tuhan. Ajak kami untuk selalu mencintai-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menyatakan cinta kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Ku cinta Kau Yesus. Suaramu dengan sungguh-sungguh dari kedalaman hati kami Tuhan. Belajar lebih sungguh lagi mencintai-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus
apapun keadaan kami Tuhan, di dalam lembah sekalipun Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan, kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Teruslah menyembah Dia, teruslah menyembah Dia. Ajar kami Tuhan untuk tetap berdiri Tuhan di dalam Tuhan. Ajar kami untuk melihat Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh melangkah sampai hari ini Tuhan, itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, dari kedalaman hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau melihat hati kami Tuhan, Kau melihat kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan untuk selama-lamanya Tuhan. Kami akan tetap terus Tuhan menikmati setiap kebaikan-Mu, menikmati setiap kasih, anugerah, kemurahan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami akan tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Karena Yesus mencintai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai Tuhan ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan korban pujian, korban penyembahan yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa, kita boleh memberi kata satu dengan lain. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Seberapa kita yang ada, kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita katakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan
duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita angkat pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Kota bentengku,
lama gitu Tuhan mungkin tahu lagu-lagu ini. Bagi generasi sekarang mungkin ya sebagian juga PR gitu. Masih banyak yang belum mengerti lagu-lagu ini. Ya, bersyukur kalau kita masih ada. Hari ini kita boleh menyanyikan lagu-lagu yang mengingatkan kita pertolongan Tuhan saat kita masih muda sampai sekarang. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Setiap waktu hidup
atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, berapapun kami yang ada, jemaat-jemaat Tuhan GBTO Villa rindu ya Tuhan untuk terus mencari kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, yang selalu baru di dalam kehidupan kami, yang selalu membaharui hari-hari kami dengan kasih dan kemurahan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan rindu kembali menggali kebenaran firman Tuhan, kembali dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan yang bersumber akan firman yang menjadi terang dan pelita bagi kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak WL dan singers dan para pemusik ya yang hadir pada yang melayani kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita diingatkan kembali dengan lagu-lagu itu mungkin tahun 90-an kali ya, tahun 90-an kayaknya. Saya waktu sekolah minggu gitu nyanyi lagu itu. Puji nama Tuhan. Iya, kita boleh kembali merefresh yang mungkin berganti-ganti dengan lagu sekarang dan mungkin lagu yang lalu. Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan ya. Kalau pada pagi hari ini kita boleh duduk, boleh berdiri, boleh menaikkan pujian, boleh bernyanyi. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan luar biasa ya. Ketika saya berdiri di sini sebenarnya bisa jadi nggak berdiri di sini karena saya udah berpikir bahwa aduh saya minta digantikan saja gitu. Kenapa gitu? Karena pada minggu lalu itu tepat sekali adiknya papa saya akan meninggal ya kan. Kemudian kalau di Batak itu pesta adatnya tuh lama, bisa 3 hari 2 malam. Dan karena kami orang terdekat ya kami harus di situ terus gitu. Dan capek banget gitu sampai pemakaman pun pemakaman sebenarnya selesai jam jadi itu meninggal 24, 25 dan 26 Natal ya, pas peristiwa Natal, malam Natal dan hari Natal kedua. Setelah pemakaman pun itu sekitar jam 5-6 masih ada namanya mandok hata lagi gitu. Berbicara tentang berapa pengeluaran, berapa pemasukan, berapa dari inisial berapa, dari itu berapa, karena saling saling disupport kayak gitu. Itu sampai jam 11 malam. Waduh, dari jam 5 Jadi yang ini ngomong untuk ini jadi lama sekali gitu. Dan kemudian pada tanggal berapa itu 25 saya tiba-tiba gigi saya tuh ada patah di bagian geraham. Dan itu meninggalkan sisa yang runcing banget gitu. Jadi setiap kali berbicara itu dia melukai lidah gitu. Berbicara lagi melukai lidah sampai sakit banget gitu. Kemarin saya sampai nangis, aduh sakit banget ini gitu ya. Bukan sakit gigi ya, tapi karena every time saya ngomong dia pasti ngelukain kayak gitu. Terus saya pikir, saya minta tolong digantikan gitu ya. Tetapi siapa yang bisa memisahkan kita dari Allah? Kita nggak ada ya. Bahkan penyakit pun, bahkan apapun ya. Mari kita sama-sama percaya bahwa ketika Tuhan mau pakai kita, Tuhan akan perlengkapi kita. Amin. Ya, jadi setelah itu kemarin malah hari masih jadi kayak agak pelok-pelok kalau gitu kayak sakit gitu karena lidahnya berlindung daripada di gigi supaya enggak terluka. Terus saya lihat sih memang jadi nyisain sariawan. Banyak kali cara membuat kita tuh sepertinya untuk mundur dari pelayanan, untuk berhenti dulu gitu ya. Tetapi biarlah kita terus diingatkan bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita. Jadi kalau sekarang saya bisa berbicara seperti ini, itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, dan saat ini juga nanti kita bersatu hati, kita berdoa juga untuk Ibu Wijaya yang saat ini juga dirawat di rumah sakit, dan dia pun katanya susah untuk membuka mulut secara lebar ya karena ada gitu. Tapi kita percaya bahwa semua penyakit sudah ditanggung di atas kayu salib, semua disembuhkan. Amin. Ya puji nama Tuhan. Karena itu bersyukurlah kita ya. Tapi kita juga berdoa buat jemaat-jemaat yang saat ini mungkin sedang rekreasi keluarga. Tuhan berkati mereka dengan cuaca yang saat ini banyak sekali. Saya sampai kalau lihat itu wah sekarang banjir di sini, wah sekarang banjir di sini ya kan. Jadi saya urut-urut dari Sumatera, kok sekarang dari Bali, kemudian ke mana itu Guci, kemudian Cirebon. Saya bilang teman saya hati-hati Cirebon banjir. Kemudian kemarin juga udah di Bekasi gitu ya. Tapi kita tolak semuanya, bukan jadi sesuatu yang mengalir gitu kan ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Indonesia penuh kemuliaan, di dalam nama Tuhan Yesus Indonesia penuh pemulihan ya. Terima kasih. Dan sekarang sebelum ini adalah tanggal 28, 29, 30, 31, 3 hari lagi Bapak Ibu kita akan mengakhiri bulan Desember. Kita akan mengakhiri tahun 2025. Sepanjang tahun sudah begitu banyak
hal-hal yang kita rasakan dalam kehidupan kita ya. Mungkin bahkan bisa gelombang kehidupan atau mungkin juga berkat mujizat yang besar luar biasa semua kita alami ya. Puji nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa tahun 2026 sebelum kita meninggalkan 2025 kita mari membangun disiplin rohani ya. Kita memenuhi jangan gitu-gitu aja. Jangan jemaat yang tahun 2024, 2025 begitu-begitu aja dan 2026 begitu-begitu aja. Gampang sakit hati lah ya kan, gampang tergores, gampang menggores juga. Dan ketika kita gak mau tergores, kita juga jangan gores juga ya. Kadang-kadang memang seperti itu. Himpitan kehidupan, masalah kehidupan membuat kita kadang-kadang juga membuat kita gak bisa kontrol diri kita ya kan. Ya dengan cara kita mungkin yang julid, mungkin nada bicara kita, mungkin sikap mata kita, mulut kita gitu banyak gitu ya. Hari apa itu ceritanya lagi ada pengumpulan apa gitu ya, diskusi keluarga kayak gitu. Waktu itu saya beberapa kali kan ngomong gitu kan, ini kan dari keluarga Siombing ya. Saya menggunakan kayak saya yang dulu gitu, dominan gitu ya dulu kan. Jadi saya pas ngomong gitu kan, gitu. Terus pas sampai rumah berapa hari saya bilang, Momi lain kali kalau ngomong jangan gitu. Kamu tuh harus istilahnya biar kepala keluarga dulu yang ngomong gitu kan. Kamu ngikutin dari belakang, saya diikutin. Oh iya ya, aduh maaf ya aku bilang kayak gitu ya. Jadi emang seperti itu gitu ya. Di dalam himpitan-himpitan, di dalam segala yang terjadi kita bisa tiba-tiba tuh lose control ya, lepas kendali gitu ya. Dominan kita yang timbul. Nah, mari sama-sama kita di dalam hal apapun kita mohon Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Membangun disiplin rohani diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7b. Ya, kita sama-sama baca ya. Kita sih sebenarnya ambilnya yang 7b aja, tapi nggak apa-apa kita baca 1 Timotius 4 ayat 7. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahyu dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ya, di sini dikatakan latihlah dirimu beribadah, dilatih. Sama ketika kita kemarin Natalan, performance Natal, WBI berlatih, kaum unit sekolah minggu berlatih, unit youth berlatih. Gak bisa asal-asalan tampil, ya kan? Bagus kan performance ibu-ibu kemarin ya, acung jempol buat ibu-ibu dan semua ya, sekolah minggu dan youth ya. Rapi gitu, bisa ke kanannya sama, ke kirinya sama, langkah 2 kanan, langkah 2 kiri. Itu karena dilatih. Nah, sama seperti ibadah juga gitu, kita harus melatih diri kita untuk beribadah itu. Sehingga ada penelitian mengatakan bahwa ketika kita melakukan hal yang sama setiap hari selama 21 hari itu akan mengubah pola hidup kita 21 hari. Dan ketika kita melewatinya selama 90 hari kurang lebih 3 bulan itu akan menjadi permanen gitu. Jadi pola habit yang permanen gitu. Jadi memang harus dilatih. Nah, mari kita sama-sama juga membangun, kita kesini kan ya. Oh udah, tapi saya bisa. Membangun disiplin rohani. Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hidup rohani itu, disiplin rohani itu nggak bisa tumbuh secara otomatis. Gak bisa. Sama seperti tubuh membutuhkan latihan. Sama ketika kita perform membutuhkan latihan. Rohani kita juga harus dilatih untuk tetap sehat dan kuat. Ya, melalui disiplin, komitmen untuk melatih diri, dilatih diri, ditata kebiasaannya, ya, dan setia melakukan hal yang benar secara terus-menerus. Kenapa? Kenapa perlu dilatih? Karena bisa menjadi tadi pola hidup gitu. Jadi mengakar mengurat gitu kan ya. Jadi sama-sama hidup rohani itu sekali lagi enggak tumbuh gitu aja. Ada kebiasaan, ada disiplin. Nah, rohani berbicara tentang apa?
Itu tentang hubungan kita dengan Tuhan, ya, hidup kita dengan Tuhan, tentang hati, Bapak Ibu sekalian, tentang kedekatan dengannya. Ku terhubung denganmu, ya. Kalau tadi pagi sebelum ibadah kita mulai dengan lagu Ku terhubung denganmu, ya. Kemudian bukan hanya soal apalagi ibadah hari Minggu, ya. Kalau kapan tuh baca firman jangan cuma seminggu sekali gitu kan, ya. Bukan hanya tentang ibadah hari Minggu di mana kita kelihatannya tuh rohani gitu ya. Karena hari Minggu, tetapi bagaimana kita hidup di dalam hari lepas ke hari. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita baca firman, bagaimana kita berserah, bagaimana kita taat kepada Tuhan itu. Nah, itu tentang rohani. Kemudian tentang disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu ada kemauan, kesediaan untuk melatih diri. Gitu. Menciptakan kebiasaan, ya, dan setia melakukan hal yang benar, ya. Gampang enggak? Enggak gampang. Gak gampang, gak mudah. Tetapi tadi saya bilang kalau misalnya udah melewati hari-hari 21 dan 90 hari itu kata penelitian, ya, itu akan menjadi sesuatu yang memang otomatis kayak alarm. Kalau jam 5 udah disetel, tek, udah bunyi gitu ya. Jadi gitu seperti itu. Disiplin juga berbicara tentang kesetiaan Bapak Ibu dalam perkara kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, ya, selama beberapa bulan lalu saya bergabung dengan ibadah doa pagi, ya, bersama ibu gembala tentu saja, Ibu Herlina, Ibu Sinta, Ibu Susan, Mama Lia, dan saya. Yang waktu itu Ibu Mama Ellen juga, ya. Disiplin gitu. Jadi sehingga kalau dulu saya itu kalau bangun, mungkin suami saya juga kesian sama saya ya, kalau pagi-pagi itu bang, kadang-kadang masih jam 5:30 bangun gitu. Mami masih jam 5:30 dia tidur lagi. Tapi nanti alarmnya nyala lagi 15 menit lagi gitu. Dia kadang suka kesian. Jadi dia ini. Tetapi sekarang puji Tuhan melalui setiap hari seperti itu jam 5 udah bangun, jam 5 udah bangun, ya. Mungkin agak-agak ini sendiri terus baca Alkitab, terus ke toilet dulu, mungkin minum dulu seperti itu, dan jam 5 lewat saya masuk di dalam pokok-pokok doa yang sudah dibagi-bagi, ya. Suatu kali pernah saya pikir gini, kalau hari Rabu kan malamnya ada WBI, ya. Mulai ada toleransi, ya kan. Ada WBI, udah gak usah doa pagi, ntar aja. Kan malamnya doa lagi. Kalau hari Kamis ntar ada doa Kamis, doa syafaat juga. Pagi-pagi gak usah. Tapi satu kali, thank you ya Bu, satu kali Ibu tetap kasih doa, pokok doa. Yun, kalau udah sampai sekolah, ini kamu doain ya. Kamu doa kasih pokok doa. Saya bilang, gak ikut tetap doa juga. Jadi saya pikir, waktu itu saya naik motor, saya bilang, bang, Marcel kan, kalau pagi-pagi yang ngantar Marcel. Bang, saya Mami berhenti dulu di situ di dekat sekolah, dan kemudian doa dulu di situ. Karena nanti kalau udah di sekolah udah susah juga kalau udah masuk di dalam abis ini, jadi nggak cari. Kemudian berapa kali itu saya pikir, kalau kayak gini saya tetap doa, saya tetap doa aja pagi-pagi lah, gitu ya. Jadi misalnya 5:30, 5:22 gitu ya, saya tetap langsung join dan berdoa. Tetapi setelah itu saya lihat bahwa itu menjadi disiplin. Ya, jadi saya udah jam segini harus bangun. Luar biasa Ibu Sinta segala macam udah dari jam 5:00 tuh. Kadang-kadang saya tahu sih ada panggilan. Ya, tar dulu ya, aku minum dulu. Tar dulu ya gitu ya. Karena habis itu kan nanti muncul lagi. Nah, disiplin seperti itu adalah kesediaan untuk melatih diri. Kadang-kadang bukan terpaksa. Kadang-kadang memang ketika kita mengikuti aturan tuh kita otomatis jadi disiplin. Nah, seperti itu disiplin rohani. Ya, puji nama Tuhan, sekarang sih udah gampang. Oh ya, bangsa-bangsa. Oh ya, doa ini, doa jemaat. Jadi seperti itu. Jadi sudah menjadi automatic habit. Nah, puji nama Tuhan. Nah, sama seperti kita, mari sama-sama kita juga melatih disiplin rohani kita. Ini manual aja ya jadinya. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya. Nah, disiplin rohani itu dimulai dari hal kecil. Bangun pagi, dimulai dari hal kecil. Buka doa pagi, doa pribadi dulu, kemudian mungkin baca firman, ya. Kemudian nanti ada beberapa hal yang akan kita bicarakan mengenai disiplin rohani. Jadi dimulai dari hal kecil, ya. Sama seperti yang kita yang bekerja di kantor, ya kan, kita ada disiplin. Sekolah saya itu masuk jam 7. Jam 7:10 dipotong. Potong berapa? 50.000. 1 jam potong lagi, 1,5 jam potong lagi, sampai berapa jam potong seluruh satu hari gaji, kayak gitu. Jadi ada disiplin. Tetapi harusnya ketika kita berdisiplin bukan karena kita takut hukuman.
Ya kan? Disiplin bukan karena kita takut nanti kalau saya nggak melakukan ini saya nanti begini gitu kan. Tetapi dikatakan kesadaran, ya, kerinduan. Disiplin rohani dimulai dari hal kecil. Kemudian yang kedua, disiplin itu membutuhkan konsisten, ya. Kita buka yuk dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, minta Pak Roni baca ya, buka Alkitabnya. Atau mungkin dari sini. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Itu udah ada boleh. 24. Oke. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu yang mahkota yang abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terima kasih Pak Roni. Dalam 1 Korintus tadi ditekankan bahwa seorang atlet yang mau menang, dia harus berlatih setiap hari. Dengan disiplin, menahan diri dari hal-hal yang menghalangi tujuan, bahkan fokus pada kemenangan. Sama seperti ponakan-ponakan saya di gerejanya, itu kan ada dikirim untuk Pesparawi Gereja Nasional. Ya mungkin tahun ini kalau tidak salah di Papua, sebelumnya di Kalimantan gitu ya. Ketika mereka mau ikut Pesparawi itu, aduh latihannya itu ya. Dari sore sampai malam, setiap hari gitu ya. Jadi memang harus berlatih setiap hari, sama seperti atlet-atlet. Kadang mereka harus dikarantina kan, supaya mereka bisa fokus. Sehingga mereka harus berlatih setiap hari, sama seperti kita. Kalau kita mau hidup rohani kita kuat, kita juga harus latihan rutin. Ya, enggak hari Senin baca Alkitab, Selasa bolong, hari Rabu baca Alkitab lagi, Kamis nanti ada doa Kamis, hari Jumat free dulu lah ya, soalnya udah Sabtu, oh ya besok kan gereja, besok aja. Seperti itu, nggak bisa seperti itu ya. Saya percaya bahwa kita semua sudah banyak gitu yang punya disiplin-disiplin rohani, tetapi biarlah itu terus berlangsung hari lepas hari. Jadi doa, baca kedengarannya simple ya. Ya itu aja, setiap minggu yang kita dengarkan itu aja. Tapi apakah yang itu aja dikerjakan? Ya kan? Apakah yang itu aja yang katanya simple thing, yang kayak hal-hal sederhana kita kerjakan? Ya mari lebih disiplin lagi. Mari bentuk hidup kita menjadi disiplin yang membangun rohani kita. Nah, dan kata kuncinya adalah konsisten. Jadi harus konsisten. Ya tadi harus sama seperti orang-orang pejuang-pejuang kayak atlet, pejuang-pejuang diet gitu ya. Itu juga harus konsisten. Banyak hal sama seperti kita gitu. Kalau kita memiliki konsisten dalam disiplin rohani, itu akan membuat buah yang nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang terakhir, disiplin rohani itu sehingga hasil akhirnya ya disiplin tadi kita akan memiliki transformasi hidup. Apa itu transformasi hidup? Perubahan hidup yang gimana? Budimu dibaharui, karaktermu dibaharui, perilakumu dibaharui, hidupmu pun semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Boleh baca lagi Roma 12 ayat 1 sampai 2, Pak Roni lagi baca ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Bahwa disiplin rohani itu membawa perubahan hidup. 12 1 sampai 2. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Roni sekali lagi. Jadi konsistensi menyerahkan hidup dalam Tuhan itu dan melakukan disiplin rohani itu membawa kita di dalam transformasi hidup yang sesuai dengan Kristus, yang selalu kita dengung-dengungkan ya, memiliki karakter seperti karakter Kristus yang tidak hanya didapat melalui proses instan, tetapi disiplin rohani yang terus-menerus. Berikutnya. Ya, ada kesaksian gitu, seorang pemuda, dia merasa next
Udah dia merasa, aduh aku ini udah jauh gitu ya. Putus asa, depresi ya, kosong di dalam hati. Masuk ke gereja tapi hampa gitu ya. Kemudian suatu kali dia ketemu mentornya. Dan mentor itu gak bilang apa-apa, gak nasihat banyak-banyak. Cuma bilang, mulai besok sebelum melakukan apapun, yuk luangkan waktu 5 menit buat doa dan baca firman. Dia bilang gini, 5 menit buat apa gitu ya? Emang bisa ngubah hidup gitu ya. Tetapi karena memang gak ada hal-hal lain yang harus dilakukan, akhirnya dia lakukan. Minggu pertama dia coba luangkan 5 menit ya. Kemudian masalah masih ada gak? Masih ada. Tetapi yang dia rasakan adalah bahwa ada kekuatan ya di dalam merespon setiap masalah. Kemudian minggu kedua dirasakan lagi ada kekuatan lagi ya. Ketika yang godaan-godaan datang, dia nggak langsung jatuh. Ya ada dorongan hati untuk berkata tidak gitu ya. Jadi karena ada kekuatan dari firman. Karena sungguh firman itu adalah firman yang hidup ya kan, bukan firman yang cuma rangkaian kata-kata, rangkaian kalimat-kalimat yang bagus. Apalagi kalau lagi baca itu tuh Mazmur, baca-baca Amsal, enak ya itu bacaannya gitu. Bukan hanya itu, ternyata ada kekuatan yang luar biasa karena firman ini adalah Allah sendiri yang berbicara kepada kita ya. Dan kemudian akhirnya dari kebiasaan itu akhirnya dia merasakan perubahan, lebih sabar, lebih tenang, lebih bijaksana, ya nggak merasa sendirian. Nah seperti itu. Nah ternyata melalui disiplin dia bilang ternyata 5 menit ini bisa mengubah hidup. Puji nama Tuhan. Yang berikutnya saya manual aja ya. Jadi slide berikutnya adalah ternyata sekali lagi diingatkan bahwa disiplin rohani itu bukan soal banyaknya waktu. Ya misalnya mungkin ada yang bilang, aduh bacanya sampai berapa nih? Setengah jam, 1 jam gitu ya, jadi bosan gitu. Nah enggak, jadi bukan soal banyak waktu tapi konsistensi hati ya. Jadi firman Tuhan itu dinikmatin gitu ya. Bisa dari 5 menit tadi kemudian menjadi 10 menit dan begitu kita memiliki lagi yang makin update gitu ya, makin lama menikmati terus. Jadi kita bisa membaca firman setiap hari ya. Dikatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku ya dan terang bagi jalanku ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dikatakan bahwa disiplin rohani itu tentang konsisten. Yuk mari sama-sama kita konsisten ya. Bahwa disiplin rohani bukan tentang lamanya waktu, tetapi tentang kesetiaan kita ya. Amin. Bahwa kita boleh terus ya memiliki jam yang terpola ya, yang ada sistemnya. Kita bisa mensistem diri kita sendiri. Kita masuk di dalam berikutnya bahwa aplikasi praktis dalam hidup sehari-hari ya. Saudara-saudara, disiplin itu tidak dimulai dari hal yang besar dikatakan. Karena perubahan iman lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan setia. Dan ada 5 langkah sederhana, ini sederhana. Saya percaya Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya, tinggal lebih disiplin lagi. Apa saja? Yang pertama adalah bahwa 5 menit baca firman Tuhan di pagi hari. Bapak Ibu sekalian, siapa yang pagi hari langsung buka Alkitab? Ya kan? Siapa yang pagi hari langsung buka, langsung doa? Ya, saya nggak tahu. Kalau sudah, puji nama Tuhan dan kita akan terus. Kalau belum, mari kita mulai. Simple kedengarannya ya. Luangkan sekitar 5 menit di pagi hari. 5 ini pemula ya, pemula. Tetapi kalau misalnya itu bisa 10 menit, 30 menit. Kalau yang mungkin jam 5.30 harus berangkat kerja, ya coba. Yang penting adalah meluangkan waktu. Nggak perlu banyak, nggak perlu 3 perikop gitu, enggak, mungkin beberapa ayat, mungkin 1 perikop ya. Kalau misalnya kalau baca bilangan tuh kan tentang angka-angka gitu ya, nggak apa-apa. Mungkin kita set, aku mulai dari Mazmur ya. Kalau dulu kemarin Kak Desa bilang dari Kejadian sampai Wahyu dan berulang lagi. Bagi pemula gak usah khawatir. Mulailah mungkin dari Mazmur, mungkin mulailah dari Amsal, mungkin dari kitab Injil, bahasanya mudah dipahami gitu ya. Yang terpenting tadi bukan berapa banyak yang dibaca, tetapi mengertilah dan renungkan. Jadi yang pertama mari 5 menit membaca firman Tuhan ya. Bisa 10 menit dan bisa lebih dari itu. Yang kedua, jadi baca firman. Yang kedua, doa sederhana sepanjang hari. Jadi doa itu gak perlu panjang gitu ya. Kita bisa menaikkan doa-doa singkat. Seperti misalnya mau turun tangga. Tuhan tuntun langkahku hari ini. Dari turun tangga aja loh. Itu
itu semua penyertaan Tuhan. Saya udah cerita waktu itu tantenya abang pernah cuma skip berapa detik akhirnya harus pasang pen di kakinya. Ya, mulai semuanya gitu ya. Tuhan tuntun langkahku. Kemudian apa? Tuhan aku perlu Engkau. Dalam ketika kita mengalami konflik di kantor, di sekolah, dimanapun Tuhan pimpin aku, berikan Roh Kudus-Mu, beri damai. Dan itu nggak perlu di dalam hati, bilang aja dalam hati. Doa-doa sederhana ini menjaga hati kita untuk terhubung dengan Tuhan dan mengingatkan kita bahwa kita tuh nggak jalan sendiri, ya. Gitu. Jadi doa sederhana sepanjang hari. Saya kasih yang simpel-simpel aja ya. Kemudian yang ketiga adalah mengucap syukur atas 3 hal. Ya, ketika bangun pagi, aku mengucap syukur. Aku bisa ngomong meskipun ini nih saat ini gigi ini juga gores dikit-dikit gitu, tetapi nggak terlalu sakit seperti kemarin itu. Kemudian ketika aku membuka mata pagi, oh ada suami aku di samping, ada anak aku lagi beristirahat. Tempat tidur kami nyaman gitu ya. Kemudian rumah semua baik adanya, semua tersedia. Jadi ucapkan syukur, jangan pagi-pagi langsung pikir, aduh itu gimana ya. Dulu saya pernah. Jadi kalau bisa sih buka HP itu memang kalau bisa sih buka Alkitab. Kalau buka HP memang gitu ada aja gitu langsung. Oh hari ini targetnya ini. Oh hari ini tugasnya ini. Oh jangan gitu. Mari sama-sama kita mengucapkan syukur dulu. Terima kasih Tuhan, saya bisa bangun pagi, saya bisa buka mata saya bisa baca firman, ya kan, saya bisa melihat semuanya baik adanya. Ucapan syukur yang sederhana itu membuat kita terbiasa, ya. Coba tadi yang pertama apa? Baca firman. Kemudian yang kedua, doa sederhana, puji nama Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur atas 3 hal dikatakan. Mengucap syukur atas 3 hal dicari. Jadi kita belajar bersyukur, nggak belajar menggerutu, ya kan? Belajar bersyukur gitu. Ada kan kalau dulu quotes-nya apa? I hate Monday gitu kan. Kenapa? Karena kalau Monday kan udah mulai kerja. I love weekend kayak gitu. Tetapi kita harus mengucap syukur karena ketika kita pada pagi hari Monday, Senin pagi itu bisa kerja itu karena kemurahan Tuhan juga. Ya. Kemudian itu kita jadi belajar untuk bersyukur hal-hal yang besar, hal-hal sederhana. Lihat bahwa karya Tuhan itu menjaga kita. Hari lepas hari. Yang keempat. Berikutnya. Yang keempat adalah slide-nya yaitu 1 ayat untuk dihafal setiap minggu. Ternyata kita sangat memerlukan ini ya. Ibu Gembala punya catatan untuk hafal ayatnya. Bukan cuma 1 ayat ya Bu, kadang-kadang sampai berapa ayat gitu, saya luar biasa sih Ibu. Ya dan kita ternyata mari kita juga menghafal ayat, Bapak Ibu. Saya dulu waktu sekolah minggu juga gitu. Ayo ayat hafalan sekolah minggu gitu ya. Ternyata itu ngerema loh sampai sekarang loh. Dulu sekolah minggu berapa sih? 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Sampai sekarang gitu 40 something gitu. 30 tahunan itu merema. Itu perlu. Jadi 1 ayat gak usah setiap hari deh. Setiap minggu. Jadi kita pilih ayat nih. Dan itu bisa menjadi penguat kita sepanjang minggu itu. Dan terus. Contohnya. Di sini kan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita ulang lagi, terus kita tutup mata. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Diulang-ulang. Jadi ketika kita menghadapi hal yang besar, kita diingatkan lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita sedang sedih, misalnya ada yang menyakiti hati kita gitu, diremai lagi, ingat lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan padaku. Ketika masalah datang, ayat yang diucapkan dalam hati mengingatkan kita bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan. Nah seperti itu. Itu langkah yang simpel banget ya. Tetapi kalau kita lakukan, luar biasa kehidupan kita dijaga. Yang terakhir, lakukan beberapa perbuatan sederhana yang mencerminkan kasih Tuhan gitu. Mungkin kita bisa, kalau yang terbiasa mungkin terbiasa ya. Jadi kalau misalnya lihat apa gitu, Tuhan juga bilang apa, maka masgullah hati Tuhan. Itu sama, ketika kita melihat sesuatu susah gitu, maka sedihlah hati kita ya. Karena kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Disiplin rohani terlihat di dalam tindakanmu kepada sesama. Setiap hari latih diri melakukan perbuatan kecil yang mencerminkan kasih Tuhan. Ketika saya masuk sampai ke sekolah, yang pertama saya lihat kan office boy. Jadi yang pertama saya greet itu office boy. Selamat pagi Pak.
Selamat pagi Miss Yuni gitu. Selamat pagi Pak Imam satpam saya. Selamat pagi gitu. Itu juga adalah contoh sederhana ya kan, menyapa jemaat juga, selamat pagi Bapak Ibu gitu, selamat pagi gitu. Itu mencerminkan kasih Tuhan. Tolong yang kekurangan tolong, kata-kata yang membangun, tersenyum juga termasuk perbuatan yang mencerminkan kasih Tuhan. Kemudian apalagi? Belajar mengampuni ya. Belajar mengampuni. Memang untuk belajar mengampuni betul-betul gitu kita perlu kasih Tuhan. Ingat bahwa kasih Tuhan tuh luar biasa dalam hidupmu sehingga engkau dimampukan. Bukan karena engkau yang mampu ya, karena engkau dimampukan ya oleh Tuhan. Sehingga perbuatan kecil ini memiliki dampak besar bagi di mata Tuhan. Bapak Ibu kita ulang lagi. Yang pertama langkah pertamanya membaca apa Pak Cuyan? Ayo membaca apa Pak? Firman Tuhan pada pagi hari. Yang kedua, doa, ucapkan doa-doa yang sederhana. Yang ketiga, luar biasa, bersyukur. Yang keempat lupa, hafal ayat ya. Hari ini hafalan ayatnya boleh nih yang ini nih. Yang hari ini adalah 1 Timotius saja. 1 Timotius 4 ayat 7b tadi. Latihlah dirimu beribadah. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Ditutup pas slide-nya. Di next. Ya apa? 1 Timotius 4 ayat 7. Latihlah. Puji nama Tuhan. Nah sepanjang minggu ini coba latihlah dirimu beribadah. Yang pertama apa latihnya? 1. Baca firman Tuhan. Minimal 5 menit. Yang kedua doa. Yang ketiga bersyukur. Yang keempat. Yang kelima. Iya, boleh tepuk tangan buat jemaat GBI Tiafil, haleluya, luar biasa ya. Jadi itu 5 langkah, mari kita bangun disiplin rohani dan itu bisa kita miliki nih sebelum masih 3 hari lagi nih. 3 hari lagi, luar biasa, 3 hari lagi sebelum masuk 2026 biarlah itu kita pola-pola. 21 hari pertama, 90 hari pertama dan itu akan permanen di dalam kehidupan kita ya. Puji nama Tuhan, berikutnya yang terakhir. Iya. Ya, puji nama Tuhan ya. Jadi sebelum memulai aktivitas, nah ini seorang ibu hidup dalam kecemasan. Ya memang kalau ibu-ibu kecemasan ya kan, dari mulai nanti masak apa buat anak-anaknya. Nanti gimana nih bagi uang hariannya. Nanti gimana uang sekolah anak, uang kuliah anak, banyak hal ya. Apalagi mau Natalan ya kan. Budgetnya segini, yang udah keluar segini ya kan. Harusnya segini, untuk kue-kue aja di segini. Belum untuk ini gitu. Banyak hal tetapi ada penguatan ketika melakukan kebiasaan kecil tadi ya. Dan sejak itu sadar bahwa Tuhan itu bekerja ya melalui disiplin rohani. Semua rindu untuk membangun disiplin rohaninya. Amin ya. Biarlah itu boleh memulihkan, menguatkan dan menuntun hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berkomitmen nih. WL Musik Singer boleh maju ke depannya. Jadi mari kita berkomitmen mulai hari ini untuk setia melangkah bersama Tuhan dikatakan. Melalui tindakan disiplin rohani yang membangun iman kita hari lepas hari. Mari kita pulang dengan keputusan sederhana membangun disiplin rohani agar hidup kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Musik boleh dimainkan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi. Bapak Ibu sekalian, boleh masuk musiknya? Apakah di dalam hari-harimu engkau sudah menyediakan waktu setiap hari ya, walaupun singkat untuk berdoa dan baca firman? Apakah di dalam doamu engkau terus membiasakan untuk mengucapkan itu setiap hari sehingga engkau terus terhubung dengan Tuhan? Ketika engkau memulai hari, apakah engkau sudah bersyukur untuk hari ini? Sebagai tanda bahwa engkau percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah ada komitmen untuk menghafal ayat dan menerapkannya di dalam hari-harimu. Dan yang terakhir, untuk hari ini, ketika kita pulang dari gereja, dari pintu dan masuk di dalam hari-hari kita, apakah engkau sudah siap untuk terus melakukan perbuatan kecil yang adalah refleksi dari kasih Kristus kepadamu sebagai wujud imanmu. Biarlah hari ini kita diingatkan oleh 5 hal tadi ya. Kadang terdengar sederhana banget,
tetapi lakukan hal yang sederhana tadi dan engkau akan membangun disiplin rohanimu. Mari mulai membaca firman Tuhan setiap pagi. Mari mulai naikkan doa sederhanamu sepanjang hari. Mari mulai ucapkan syukur minimal untuk 3 hal setiap hari. Mari mulai menghafal ayat dan merema itu di dalam kehidupanmu. Dan mari lakukan perbuatan kecil yang mencerminkan kasih Tuhan. Dan kita terus terhubung di dalam Tuhan. Bapak ibu saudara, melalui hal yang kecil tadi, Tuhan akan membuat kita secara luar biasa. Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Dan itu adalah kerinduan kita. Berapa hari lagi kita akan menutup tahun ini ya dengan kasih dan kemurahan Tuhan, dan itu akan terus continue, akan terus bersambung gitu ya. Hari-hari pemeliharaan kita, tahun-tahun pemeliharaan kita yang adalah daripada Tuhan itu akan kita nikmati. Mari kita naikkan pujian, ku terhubung denganmu. Bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Bolehkah Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri dan katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Katakan, kasih-Mu layakkan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas ku. Pada pagi hari ini kami diingatkan Tuhan untuk membangun disiplin rohani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami diingatkan agar terus menyediakan waktu sepanjang hari ini Tuhan untuk terus terhubung kepada Tuhan, menaikkan doa di hadapan-Mu, memelihara hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menghafal ayat, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang menampakkan kasih Tuhan bagi kami. Haleluya. Denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Biar cuma saja kata ku Hubung denganmu. yes. Selalu melekat. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan. Sekali lagi katakan, Ku terhubung dengan
kami datang kepadamu dengan hati yang rindu dan untuk lebih dekat denganmu. Kami menyadari bahwa seringkali kami sibuk dengan urusan hari-hari kami dan kami lupa memelihara hubungan kami dengan Engkau. Saat ini kami mau belajar datang kembali kepadamu. Ajar kami untuk membangun disiplin rohani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami untuk setia baca firman-Mu, untuk tekun berdoa, hidup di dalam kasih-Mu, dan tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi menjadi pelaku firman. Kuatkan kami agar kami tidak mudah menyerah, agar kami setia di dalam perkara kecil, agar kami taat di dalam hidup langkah-langkah hidup kami. Bentuklah kami hari lepas hari, agar kami semakin serupa dengan hati-Mu, rendah hati, penuh kasih dan taat kepada kehendak Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kami, dan Engkau juga yang akan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.